Baru saja rakyat Indonesia dikejutkan dengan rentetan peristiwa bencana yang terjadi pada waktu yang berurutan. Bencana longsor yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah beberapa pekan lalu memakan korban jiwa hingga puluhan jumlahnya. Bencana longsor ini tak hanya merenggut nyawa umat manusia, juga meluluh lantakkan semua harta benda yang dimilikinya, serta menyisakan duka dan trauma mendalam bagi korban yang selamat. Belakangan ini, fenomena bencana alam kerap kali melanda Indonesia. Gempa bumi, tanah longsor, tsunami dahsyat yang terjadi di Semenanjung Aceh tepat 10 tahun lalu, banjir, hingga meletusnya Gunung Merapi. Bencana alam ini telah menyebabkan kerusakan dan kerugian, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Seolah-olah Allah sedang murka kepada umatnya. Ini mungkin juga menjadi pertanda bahwa dunia ini sedang marah atas apa yang telah manusia lakukan di atasnya, dan menunjukkan bahwa dunia ini semakin dekat kepada kiamat. Kejadian seperti ini pernah terjadi pada zaman dahulu, yaitu pada masa Nabi Lut, seperti diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran surah Hud ayat 82 hingga 83. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Al-Quran surah Hud ayat 82 hingga 83. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menurunkan azab yang sangat pedih sebagai peringatan kepada umat Nabi Nuh yang tidak taat dan beriman kepadanya, dengan bencana banjir yang begitu dahsyat hingga tidak ada satupun yang sanggup menghindar dari bencana itu kecuali umat Nabi Nuh alaihi salam. Mereka selamat karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi umatnya yang taat dan beriman dari azab yang mengerikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, kembali menyapa Anda pagi ini. Kali ini kami akan mengulas mengenai hari kiamat dan kiamat kecil. Kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Tak akan ada satupun makhluk hidup yang selamat dari peristiwa ini. Semua makhluk ciptaannya, manusia, hewan, tumbuhan, serta bangsa jin dan setan, malaikat, juga alam seisinya akan binasa. Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali menyebut tentang hari kiamat dalam ayat Al-Quran. Salah satunya pada surah Al-Zalzalah. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa bumi ini akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Manusia bagaikan anai-anai bertebaran, serta gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Terjadinya kiamat didahului dengan ditiupnya sangkakala pertama, pertanda akan musnahnya alam semesta. Pada saat itu seluruh makhluk seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, laut, langit, semuanya menjadi kacau balau dan hancur. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
فيومئذ وقعت الواقعة. Ayat-ayat Al-Quran telah menerangkan bahwa peristiwa hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa yang benar-benar dahsyat. Pada saat bumi dan langit digoncang, setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Orang tua tidak dapat menolong anaknya. Sebaliknya, anak tidak dapat membantu orang tuanya. Setelah itu semua makhluk yang bernyawa menemui ajalnya. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala sekali lagi. Tiupan sangkakala yang kedua ini Allah menghendaki agar semua manusia bangkit kembali dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pemeriksaan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Setiap manusia menerima catatan yang lengkap tentang amal perbuatan selama hidup di dunia. Di hadapan pengadilan Allah, manusia tidak bisa berbohong karena mulut mereka dibungkam. Yang menjawab pertanyaan adalah anggota badan yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Seluruh amal perbuatan manusia akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan ini sangat tergantung pada amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Jika amalnya baik, maka balasannya berupa pahala dan surga. Sedangkan jika amalnya buruk, maka balasannya adalah siksa neraka. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Sebelum kiamat besar terjadi, serangkaian peristiwa dahsyat yang disebut kiamat kecil menjadi teror bagi umat manusia. Mungkin kita tidak sadar, kiamat kecil ini telah terjadi, bahkan sebagian besar tengah terjadi di tengah-tengah kita. Inilah isyarat akhir zaman. Pemirsa Khazanah, tiada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan kiamat itu datang. Namun Allah Azza wa Jalla telah memberi petunjuk mengenai semua tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Pertanda inilah yang menurut para ulama didefinisikan sebagai kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kerusakan yang dialami sebagian alam setiap waktu, seperti bencana alam, gunung meletus, kebakaran hutan, atau bahkan meninggalnya seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Peradaban yang semakin modern dengan segala kecanggihan teknologi serta senjata kelak akan lenyap. Dan manusia semakin diracuni oleh ambisi untuk berkuasa hingga terjadi pertempuran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi haraj." Sahabat bertanya, "Apa itu haraj ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Haraj adalah pembunuhan." Hadits riwayat Muslim. Kekejaman manusia dalam membunuh dan saling menghancurkan telah tercatat dalam sejarah dunia. Peperangan untuk mempertahankan ambisi, kepentingan politik, dan memperluas kekuasaan telah tercetus di seluruh belahan dunia. Dan sesungguhnya masih terus terjadi hingga saat ini. Perang Dunia Pertama telah membuktikan kekejaman umat manusia. Perang yang berlangsung antara tahun 1914 sampai 1918 antara blok negara-negara besar seperti Jerman, Hungaria,
Turki, Italia, dan Bulgaria melawan sekutu Inggris, Perancis, Serbia, Amerika Serikat, dan Jepang. Kekalahan pihak Jerman pada waktu itu menyisakan ideologi fasisme yang belum berakhir. Perang dunia pun berlanjut pada tahun 1939 hingga tahun 1945 dengan merenggut korban jiwa yang jauh lebih banyak. Perang baru berakhir ketika Jerman kalah melawan Uni Soviet dan Jepang pun takluk ketika bom atom meluluh lantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Meskipun perang dunia telah berakhir, namun serangan-serangan militer masih terus terjadi hingga kini. Serangan militer yang dihadapi oleh umat Islam seperti di Afghanistan dan Palestina menambah sejarah kelam kekejaman umat manusia. Inilah sesungguhnya kiamat kecil seperti yang diisyaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya peperangan dan kejamnya pembunuhan, tanda kiamat kedua yang diisyaratkan Rasulullah adalah tatkala seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Ini dimaksudkan pada fenomena yang kita hadapi saat ini, yakni ketika orang tua tak lagi memiliki wibawa di hadapan anak-anaknya sendiri. Anak-anak semakin durhaka pada orang tua, berkuasa atas mereka, dan bertindak semena-mena. Masih ingatkah kita pada kasus yang tengah hangat diperbincangkan, di mana seorang anak tega menggugat ibunya sendiri hanya karena permasalahan rumah yang ditinggali oleh sang ibunda? Serta masih banyak lagi kisah kedurhakaan anak terhadap orang tuanya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Rusaknya akhlak anak-anak di akhir zaman menjadi kiamat bagi orang tua mereka. Orang tua yang gagal mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah menumbuhkan sifat membangkang, bahkan tak lagi hormat pada kedua orang tua ketika mereka telah dewasa. Ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah ketika malaikat Jibril menemuinya dan bertanya, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Jibril pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Manusia berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi karena inilah simbol-simbol kekayaan dan kekuasaan duniawi. Umat muslim pun kian berlomba-lomba membangun masjid megah. Sangat memprihatinkan, masjid yang semestinya dihiasi dengan kegiatan-kegiatan ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala justru lebih dibanggakan karena keindahan dan kemegahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak terjadi hari kiamat sehingga umatku bermegah-megahan dengan bangunan masjid." Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah, dewasa ini banyak dibangun masjid yang mewah, namun kosong dari ruh kegiatan ibadah. Perhatian mereka hanya tercurah pada kemegahan dan keindahan masjid semata. Mereka merasa bangga dengan keindahan dan kemegahan masjid yang mereka bangun, dan justru melupakan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan agama Islam. Banyak kita jumpai bangunan masjid yang indah dan megah, namun hanya digunakan untuk tempat sholat berjamaah, dengan jamaah yang amat sedikit, sepi dari kegiatan dakwah, pencerahan, dan menyelesaikan masalah umat. Melimpahnya harta diikuti dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern. Gaya hidup yang bebas, bergelimang harta, dan penuh foya-foya. Salah satu simbolnya adalah merajalelanya minuman-minuman keras. Dan yang lebih parah lagi ialah dianggapnya halal minuman keras itu oleh sebagian orang. Hal ini juga termasuk sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan khamar, minuman keras, dan memberinya nama dengan nama label lain." Musnad Ahmad
dan Sunnah Ibnu Majah, Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, khamr ini telah diberi nama atau label yang banyak dan bermacam-macam. Sungguh ada sebagian orang yang terfitnah dengan meminum minuman keras. Yang lebih mengerikan lagi adalah dijualnya khamr itu secara terbuka dan diminum secara terang-terangan di beberapa negara Islam. Dan telah tersebar sedemikian rupa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Padahal yang demikian itu merupakan bahaya besar dan kerusakan yang amat fatal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang khamar karena bahaya yang diakibatkannya, dan fakta ini telah dibuktikan dalam ilmu pengetahuan modern. Di antara bahaya khamar adalah gangguan jantung, meskipun meminumnya dalam jumlah yang sedikit. Bahkan tidak jarang meminum khamar berujung pada kematian. Sesungguhnya kiamat bagi pecandu minuman keras yang menemui ajalnya dalam keadaan bermabuk-mabukan. Rasulullah bersabda, apabila pecandu khamr meninggal, maka akan menemui Allah seperti penyembah berhala. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, merebaknya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna merebaknya perzinahan dalam hadis tersebut adalah bahwa perbuatan zina yang tersebar dan dianggap biasa, sehingga orang-orang yang melakukannya tidak lagi perlu bersembunyi. Tersebarnya zina terdukung oleh faktor pemicunya yang tersebar bebas di masyarakat, seperti majalah dan film porno, televisi dengan tayangan yang vulgar, sinetron yang mengumbar aurat, aksi-aksi mesum dalam balutan musik atau film layar lebar, dan lain sebagainya. Perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri di muka bumi ini semakin merajalela di setiap tempat, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan, yang dijadikan sebagai suatu kebanggaan bagi para pelakunya yang tidak bermoral. Fenomena seperti ini bukan hanya milik manusia akhir zaman, melainkan telah ada sejak zaman jahiliyah. Fenomena para pelacur dan pezina yang mengumbarkan auratnya adalah hal yang lazim terjadi pada waktu itu. Tersebarnya zina dengan seperangkat sarana-sarana pendukungnya ini merupakan isyarat bahwa hancurnya dunia ini memang semakin dekat. Jika pada hari kiamat besar nanti seluruh peradaban manusia terhenti dan pintu-pintu taubat telah tertutup seluruhnya, pada kiamat kecil hal tersebut terjadi pada sebagian orang tertentu. Bagi yang mengalaminya, maka selesai sudah kehidupannya di muka bumi ini, berikut segala amal perbuatan yang telah dikerjakannya semasa hidup. Sedangkan bagi umat muslim yang menyaksikannya, ini menjadi peringatan dari Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat nasuha, serta senantiasa memegang teguh syariat Islam, sekaligus menjadi azab yang pedih bagi kaum kafir. Iman terhadap hari kiamat adalah salah satu dasar agama. Keimanan tidaklah sempurna tanpa iman terhadap hari kiamat. Kiamat itu dekat datangnya. Allah telah menyampaikan pada hambanya sejak berabad-abad silam bahwa kiamat itu dekat dan kejadiannya hampir tiba. اقتربت الساعة وانشق القمر. Karena itulah Al-Quran banyak sekali memuat peringatan mengenai kiamat, perintah untuk mempersiapkan diri, dan pengungkapan kiamat dengan kata hari esok.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Al-Quran, Surah Al-Ma'arij, ayat 6 hingga 7. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, jarak antara diutusnya aku dan kiamat adalah seperti dua jari ini, sambil beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya. Bagaimana disebut dekat? Apabila pernyataan tentang kiamat telah berlalu sejak 1400 tahun lalu. Sesungguhnya jauh menurut perhitungan manusia dapat menjadi dekat dalam perhitungan Allah Azza wa Jalla. Maha besar Allah. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup terompet sangkakala, sebelum pintu taubat tertutup rapat, marilah kita semua bertaubat dan muhasabah, agar kita dapat lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan di dunia yang singkat dengan banyak beribadah, bertakwa, beriman, taat melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Pemirsa Khazanah, hari kiamat pasti akan tiba. Kapan datangnya? Hanya Allah yang maha mengetahui. Uraian yang telah kami sampaikan merupakan sedikit gambaran bahwa kita telah tiba di akhir zaman yang sangat dekat dengan Yaumul Qiyamah. Al-Quran dan hadis menjadi pengingat bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. Dan segala tindak tanduk kita selama di dunia akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Untuk itu, marilah kita senantiasa berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.